Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Febrianti dengan NPM F1H024021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa koreksi yang ada di metode gravitasi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu gravitasi observasi dan gravitasi teoritis. Untuk gravitasi observasi adalah nilai gravitasi yang diukur secara langsung di lapangan menggunakan alat yaitu gravimeter. Dan sebelum diberikan koreksi apapun, dengan kata lain, yaitu kita datang ke titik pengukuran, kemudian menyalakan gravimeter, lalu menunggu bacaan stabil, kemudian mencatat angka gravitasi. Nah, itulah yang disebut gravitasi observasi. Untuk gravitasi teoritis, yaitu nilai gravitasi standar yang dihitung melalui rumus, bukan dari pengukuran di lapangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 koreksi utama dalam metode gravitasi teoritis. Yang pertama itu ada koreksi lintang. Di bumi tidak sama di semua tempat. Di ekuator gravitasi lebih kecil, di kutub gravitasi lebih besar. Kenapa? Karena bentuk bumi papat dan efek rotasi bumi. Koreksi lintang digunakan untuk menyesuaikan nilai gravitasi dengan perbedaan lintang, sehingga kita tahu berapa gravitasi yang seharusnya ada di lokasi itu. Ini koreksi yang membuat data kita mengikuti model bumi yang ideal. Yang kedua itu ada koreksi udara bebas. Ketika kita mengukur gravitasi di tempat yang lebih tinggi, misalnya di bukit, kita berada lebih jauh dari pusat bumi, sehingga gravitasi menjadi lebih kecil. Koreksi udara bebas juga digunakan untuk membalikan gravitasi itu seolah-olah diukur pada permukaan datum. Sederhananya, jika titik pengukuranmu itu tinggi, gravitasi harus ditambah sedikit karena kamu jauh dari permukaan bumi atau pusat bumi. Yang ketiga itu koreksi Boger. Pada titik yang lebih tinggi dari datum, antara alat dan pusat bumi biasanya ada massa batuan, gunung, lapisan tanah, bukit. Nah, massa batuan inilah ikut menarik gravimeter sehingga bacaan gravitasi menjadi lebih besar. Nah, koreksi Boger ini dipakai untuk menghilangkan efek tarikan massa batuan tersebut, sehingga kita mendapatkan nilai gravitasi yang seolah-olah massa batuannya tidak ada. Yang keempat itu koreksi medan. Permukaan bumi yang tidak selalu rata, ada bukit, lembah, tebing, lembah curam, dan bentuk kasar lainnya. Nah, bentuk permukaan inilah yang tidak rata ini membuat bacaan gravitasi menjadi tidak seragam. Nah, koreksi medan digunakan untuk memperbaiki pengaruh topografi yang tidak rata, terutama daerah berbukit dan daerah pegunungan. Itulah penjelasan mengenai koreksi yang ada di metode gravitasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.